Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dwi Ayu Cahyani dengan NIM 2205005502015 dari kelas A Gizi 22. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur proses asuhan gizi terstandar atau PAGT. Baik, langsung saja. Proses asuhan gizi terstandar atau PAGT adalah suatu metode pemecahan masalah yang sistematis di mana praktisi gizi dengan berpikir kritis melakukan pengambilan keputusan untuk menangani problem gizi dan memberikan asuhan gizi yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi. PAGT bertujuan agar tenaga gizi dapat memberikan pelayanan asuhan gizi dengan kualitas tinggi, aman, dan efektif, serta hasil yang dicapai dapat diprediksi lebih terarah. Alur proses PAGT umumnya terdiri dari beberapa tahap yang mencakup yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan gizi. Identifikasi individu atau kelompok yang memerlukan asuhan gizi terstandar. Evaluasi status gizi pasien atau kelompok tersebut dengan mengumpulkan data seperti riwayat medis, riwayat makanan, pengukuran antropometri, dan analisis laboratorium. Yang kedua, penetapan tujuan. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan gizi, penetapan tujuan yang spesifik dan terukur adalah langkah berikutnya. Tujuan ini harus sesuai dengan kebutuhan gizi pasien atau kelompok dan dapat mencakup peningkatan berat badan, peningkatan asupan nutrisi tertentu, atau mencapai status gizi yang optimal. Yang ketiga, perencanaan asuhan gizi. Membuat rencana gizi yang disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Rencana gizi ini melibatkan pemilihan jenis makanan, pemberian nutrisi tambahan jika diperlukan, dan pengaturan pola makanan yang sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok. Yang keempat, implementasi. Melaksanakan rencana gizi yang telah disusun ini mencakup memberikan edukasi gizi kepada pasien atau kelompok, memantau asupan makanan, dan memastikan bahwa rencana gizi diikuti dengan tepat. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap perkembangan pasien atau kelompok dalam mencapai tujuan gizi yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat mencakup pengukuran berat badan, perubahan status gizi, atau hasil tes laboratorium yang relevan. Jika tujuan gizi tidak tercapai, rencana gizi dapat direvisi dan disesuaikan. Yang keenam, dokumentasi. Penting untuk mendokumentasikan seluruh proses PAGT secara rinci. Ini mencakup data awal rencana gizi, catatan perkembangan, hasil evaluasi, dan setiap perubahan yang dilakukan dalam asuhan gizi. Yang ketujuh, pemantauan jangka panjang. Setelah mencapai tujuan gizi yang diinginkan, pemantauan jangka panjang mungkin diperlukan untuk memastikan pemeliharaan status gizi yang optimal. Yang kedelapan, kolaborasi. Selama seluruh proses PAGT, kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya seperti dokter, perawat, atau psikolog mungkin diperlukan untuk memberikan perawatan yang holistik kepada pasien. Proses asuhan gizi terstandar bertujuan untuk memastikan bahwa individu atau kelompok mendapatkan perawatan gizi yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan asupan gizi.
Adapun beberapa contoh proses asuhan gizi terstandar atau PAGT, seperti yang pertama, pada pasien dengan gastroenteritis, pasien adalah bayi berusia 9 bulan, berat badan 9 kg, panjang badan 80 cm, dan memiliki riwayat diare dan muntah. Pasien mengalami lemas, pucat, kurang nafsu makan, dan vomitus. Asupan oral pasien kurang dari kebutuhan energi dan lemak, tetapi cukup untuk protein dan karbohidrat. Diagnosa gizi pasien adalah badan kurang berkaitan dengan gastroenteritis. Intervensi yang dapat diberikan adalah memberikan asupan makanan sesuai kebutuhan pasien dengan diet lambung dan bentuk makanan saring. Yang kedua, pada pasien dengan penyakit ginjal kronik, pasien berusia 45 tahun, berat badan 50 kg, tinggi badan 155 cm, dan memiliki riwayat hipertensi dan diabetes mellitus. Pasien mengalami edema, anemia, hipertensi, dan hiperkalemia. Asupan oral pasien kurang dari kebutuhan energi, protein, fosfor, dan kalium. Diagnosa gizi pasien adalah asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan edema dan hiperkalemia. Intervensi gizi yang diberikan adalah memberikan asupan makanan sesuai kebutuhan pasien dengan diet rendah protein, rendah fosfor, rendah kalium, dan rendah natrium. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.